Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Bungadelia dengan NIM 23042021. Di sini saya buat video dalam rangka untuk memenuhi tugas pertemuan ke-6 dengan mata kuliah Ekonomi Pabrik dan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Baiklah, pembahasan saya kali ini yaitu mengenai kebijakan ekonomi negara. Yang pertama yaitu mengenai definisi kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi merupakan langkah dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, kebijakan perekonomian mengacu pada rangkaian tindakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian. Kebijakan ekonomi memiliki peran penting dalam menentukan arah dan keberhasilan pertumbuhan dan pembangunan suatu negara. Kebijakan ekonomi mencakup berbagai aspek termasuk regulasi fiskal, regulasi moneter, perdagangan internasional, investasi, pengaturan harga, dan subsidi. Yang kedua mengenai tujuan kebijakan ekonomi. Tujuan-tujuan utama kebijakan ekonomi terdiri dari pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi adalah tujuan utama karena ia membawa peningkatan pendapatan, kesejahteraan, dan keuangan rakyat. Stabilitas harga adalah tujuan penting karena ia membantu mencegah inflasi atau deflasi yang dapat mengganggu keuangan dan keuangan swasta. Penciptaan lapangan kerja adalah tujuan utama karena ia membantu mencegah rendahnya pendapatan dan kesejahteraan rakyat serta mengurangi tinggi rendahnya pemerintah. Jenis kebijakan ekonomi. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal adalah kebijakan dan peraturan terkait pajak yang diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan kestabilan perekonomian. Kebijakan fiskal terdiri dari beberapa jenis termasuk kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Yang kedua, kebijakan moneter adalah sistem kontrol bank sentral terhadap moneter besar seperti jumlah uang beredar, uang primer, perbankan, kredit, dan suku bunga. Yang ketiga, kebijakan perdagangan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan arah, komposisi, dan struktur perdagangan antar negara-negara. Kebijakan perdagangan termasuk tarif, kuota impor, dan perjanjian perdagangan internasional. Yang terakhir, kebijakan struktural merupakan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, infrastruktur, dan inovasi. Pendidikan yang baik dapat membangun sumber daya manusia yang terampil dan terlatih. Sementara infrastruktur yang baik dapat mempermudah proses produksi dan perdagangan inovasi, khususnya kebijakan inovasi dapat mendorong perubahan sosial ekonomi secara adil dan merata di masyarakat. Selanjutnya mengenai tantangan dan peluang. Berikut adalah beberapa tantangan dan peluang yang mungkin bisa dihadapi. Yang pertama yaitu tantangan yang pertama, pengembangan ekonomi yang sederhana atau terbatas yang membuat penerapan kebijakan ekonomi yang efektif lebih sulit. Peluangnya pengembangan ekonomi yang lebih kompleks dan beragam yang memungkinkan pengembangan lebih banyak sektor dan kegiatan ekonomi. Tantangan selanjutnya yaitu pengaruh globalisasi yang mempengaruhi kondisi ekonomi setempat yang memerlukan kebijakan yang lebih kompleks untuk mengantisipasi dampaknya. Peluangnya meningkatkan koneksi internasional dan kegiatan perdagangan yang memungkinkan peningkatan ekspansi ekonomi dan peningkatan efisiensi. Yang terakhir yaitu kesimpulan, kebijakan ekonomi dalam pembangunan suatu negara merupakan kunci penting untuk memajukan perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menerapkan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan antar daerah, mengalokasikan sumber daya dan investasi secara adil, serta membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang tertinggal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.